Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya sedang tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan juga dua orang yang berdiri dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, alasannya kenapa Tuhan Yesus itu mengajak hanya 3 murid. Karena pertama, ada tujuan tersendiri, tujuan pribadi atau tujuan privasi dari Tuhan Yesus sendiri, tujuan pribadi dia untuk naik ke atas gunung itu, untuk mau melakukan sesuatu, mendiskusikan sesuatu yang merisaukan hati Tuhan. Maka dia tidak mengajak semua murid. Namun kita juga bisa membaca bahwa tidak semua orang bisa naik gunung. Hanya orang-orang tertentu yang bisa naik gunung. Atau di sini mungkin ada yang orang yang senang naik gunung, kah? Mendaki gunung, ada pendaki gunung. Ada gunung mana yang pernah didaki? Kebetulan gunung di Jawa Tengah itu tinggi-tinggi semua. Ada Gunung Slamet, ada Gunung Sumbing, ada Gunung Sindoro, ada Gunung Merbabu, ada Gunung Merapi, ada Gunung Melawu. Kebetulan tinggi-tinggi semua. Ada yang hobinya naik gunung? Enggak. Berarti kita termasuk yang tidak diajak oleh Tuhan mungkin. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, memang tidak semuanya orang bisa naik gunung. Hanya mereka yang memang mempunyai hobi itu. Memang tujuannya banyak sih orang naik gunung. Tetapi kalau Tuhan Yesus naik gunung, memang ada tujuan pribadi. Dia mau mendialogkan dengan Allah. Dan butuh waktu yang agak lama. Kan biasanya kalau Tuhan itu kan kalau doa kan menyendiri gitu aja. Cukup sebentar. Tetapi ini hal yang serius bagi Tuhan. Dan dia butuh waktu. Maka dia meninggalkan para murid di bawah, dia pergi naik gunung. Memang gunungnya tinggi. Gunungnya tinggi. Kalau itu yang dimaksud dengan Gunung Tabor, gunungnya memang agak tinggi. Mungkin kalau jalan mungkin kita membutuhkan waktu 2 atau 3 jam. Ya. Baik. Lalu sekarang kita bisa melihat dia berjumpa dengan Musa dan Elia. Musa Elia, kenapa Musa Elia? Musa Elia itu juga
menegaskan kembali panggilan Tuhan di atas gunung juga. Musa menegaskan kehadiran Tuhan. Saya itu diutus untuk apa sih? Di atas gunung Musa, masih ingat perjalanan dari Mesir menuju ke tanah terjanji? Musa ada di gunung apa? Gunung Sinai. Elia juga menegaskan di situ, di gunung Sinai itu juga dia pergi dari istilahnya itu dari Israel, kerajaan utara pada waktu itu sudah terpisah antara kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Jadi kerajaan Israel menuju ke gunung Sinai, menegaskan kembali panggilanku itu apa sih? Karena Elia mengalami ketakutan juga. Nah, ini Bapak sudah terkasih. Jadi pendek kata, mereka 3 orang ini itu mengalami pengalaman ketemu Tuhan, berdialog hal yang serius mengenai kehendak Tuhan untuk tujuan hidup mereka. Elia menegaskan tujuan hidup Yesus. Di Yerusalem, Yesus akan mengalami sengsara, wafat. Elia memberikan support kepada Tuhan Yesus untuk tetap setia. Jangan khawatir, walaupun Tuhan seolah-olah menelantarkan dia, namun Tuhan ada bersamanya. Kalau sudah menjadi kehendak Tuhan, tidak mau untuk membelokkan kehendaknya. Ini sebetulnya yang mau didialogkan oleh Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Lalu kehadiran Tuhan tampak di mana para murid mengalami, 3 murid itu mengalami pada saat awan itu turun. Awan itu kan seperti langit turun menyertai mereka, lalu membuat situasi mereka agak merinding juga. Lalu terdengar suara, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa mereka tidak hanya mendengarkan atau melihat Tuhan bicara dengan Musa dan Elia, namun suara Allah itu mereka dengar dengan jernih pula suaranya. Maka ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh 3 murid ini sungguh menguatkan para murid untuk tak bisa bertahan untuk mengikuti Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya menjanjikan, tapi para murid itu disuruh untuk melihat. Belum mengalami, para murid belum mengalami, dia melihat dan mendengarkan. Nah, ini yang ada di dalam bacaan itu. Nah, sekarang pesan kita dari bacaan ini apa untuk kita? Pertama, apakah kita dalam kehidupan ini senantiasa mau untuk merenungkan, untuk memikirkan mengenai tujuan hidup kita? Jarang orang yang berbicara mengenai tujuan hidup. Kalau berbicara mengenai hobi, banyak. Mudah untuk mengumpulkan orang yang hobinya sama. Berbicara mengenai cita-cita, banyak. Tapi mengenai tujuan hidup, jarang. Maka kita diajak untuk bicara dalam kehidupan ini, mencari tujuan hidup. Dan apakah saat kita berbicara mengenai tujuan hidup ini, kita juga mendialogkan dengan Allah itu sendiri? Kita dialogkan, apakah betul Tuhan tujuan hidup saya ini seperti ini? Maka kita harus mencoba untuk mendialogkan, benar enggak Tuhan? Apa yang sudah saya capai selama ini mengarah ke tujuan hidup saya. Nah, kita sebetulnya diajak untuk bicara mengenai tujuan hidup itu. Kita juga butuh
teman yang seiman untuk berbicara mengenai tujuan hidup. Tuhan Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Kita kalau bicara mengenai tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, kita butuh orang yang seiman dengan kita untuk berbicara. Bukan butuh YouTube, bukan butuh medsos, enggak, tapi butuh orang yang beriman, yang bisa diajak untuk mendialogkan apa yang menjadi permasalahan iman kita. Berarti selama masa APP ini, apakah kita juga mendialogkan masalah iman kita dengan sesama kita? Kadangkala jarang terjadi. Lalu berikutnya, bacaan Injil ini membicarakan apa untuk kita? Ibu bapak, saudara terkasih, setelah kita mendialogkan dengan sesama kita, hendaknya kita tetap setia bahwa yang menjadi satu-satunya pegangan adalah Allah itu sendiri. Tuhan yang berfirman, kalimatullah, Kristus sendiri yang bersabda. Itu menjadi satu-satunya pegangan kita. Dan Yesus mengatakan, inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia. Berarti yang menjadi pegangan, kalau kita mengalami kebingungan, ya kita harus berbalik kepada Tuhan yang bersabda itu. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, ini bacaannya dan pesannya untuk kita. Nah sekarang, kalau kita melihat konkret situasi kita sekarang ini, bagaimana? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, masa APP di mana kita bermati raga, mengurangi makan, mengurangi kegiatan-kegiatan yang memboroskan kehidupan kita, memboroskan sumber daya sebetulnya. Bukan hanya soal uang, bukan hanya soal itu, tapi memboroskan sumber daya. Kenapa? Karena kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang malah justru kalau dihitung-hitung itu malah boros. Namun kita percaya bahwa kalau kita kembali kepada Allah, Allah pasti memberikan penegasan-penegasan tertentu untuk kita. Maka bacaan ini sebetulnya membicarakan kepada kita kemuliaan Allah itu akan kita alami, karena yang kelihatan mulia tidak hanya Tuhan Yesus saja, tetapi juga Musa dan Elia itu juga kelihatan mulia di sana. Maka tampak bahwa kita, kalau kita nanti mati dan mengalami kemuliaan itu, berarti kita tampak bahwa kita itu tidak hanya dijanjikan untuk bisa bersama dengan Allah, tetapi kehidupan kita diubah sesuai dengan kehendak Allah juga. Yang ilahi ternyata bisa kita temukan dalam kehidupan di dunia ini. Jadi yang ilahi tidak hanya kalau kita sudah mati, enggak, tapi bisa kita temukan. Tuhan Yesus mengalami kemuliaan bersama dengan Musa dan Elia, masih ada di dunia ini. Dari situ tampak bahwa kita bisa berjumpa dengan Allah. Yang ilahi itu kalau kita berpegang pada kebenaran Tuhan. Maka tidak ada hal yang mustahil kalau kita meminta kepada Allah, Tuhan, saya ingin untuk bisa merasakan, mengalami seperti itu. Maka mari kita meminta kepadanya. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Selamat merenungkan.